Hari ini aku cuma mau belanja kebutuhan mingguan. Tapi seperti biasa, aku berhenti cukup lama di depan rak yogurt. Membandingkan kandungan susu, protein, tambahan gula, ukuran, merek, dan tentu saja harganya. Lalu aku pindah ke bagian sayuran. Mana yang masih segar, mana yang lebih hemat, mana yang akan benar-benar habis dimakan di rumah. Berikutnya rak protein. Minggu ini mau masak telur, ayam, ikan, tahu, atau tempe ya. Mana yang paling bergizi dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang toddlerku di usianya sekarang? Apakah cocok dipadukan dengan sayuran yang sudah kupilih sekaligus mudah diolah menjadi menu yang akan benar-benar habis dimakan selama seminggu? Lalu aku menuju ke bagian buah. Buah utuh atau potong, apel atau pir, lokal atau impor, mana yang sedang musim, mana yang sedang manis, dan buah apa yang lebih segar? Fenomena kehidupan inilah yang dibahas oleh Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice. Barry Schwartz adalah seorang profesor dan psikolog Amerika yang dikenal karena meneliti hubungan antara pilihan, kebebasan, dan kebahagiaan. Untuk satu jenis barang saja, rak supermarket bisa punya puluhan merek, beragam ukuran, berbagai rasa, semuanya tampak menawarkan pilihan terbaik. Belum barang jenis lainnya, dan pilihan-pilihan lainnya dalam hidup, pekerjaan, pasangan, bahkan memutuskan jalan hidup yang ingin kita jalani. Itulah mengapa keterampilan memilih menjadi salah satu kemampuan hidup yang paling penting untuk kita miliki. Sebagai masyarakat, sekarang kita telah meraih yang bagi leluhur kita mungkin hanya bisa menjadi sebuah impian. Kita dikelilingi oleh kelimpahan materi dan pilihan. Kita hidup di puncak kemungkinan yang pernah dicapai manusia. Memilih bukan sekedar menentukan satu opsi di antara banyak kemungkinan, tetapi juga memahami apa yang benar-benar bernilai bagi diri kita, mengenali prioritas, mempertimbangkan konsekuensi, lalu berani menerima keputusan yang telah diambil. Buku The Paradox of Choice memiliki banyak sekali poin, tapi aku hanya ingin menyoroti 3 poin di antara poin-poin penting dari buku ini. Pada buku ini, Barry Schwartz menyoroti 2 kategori, yaitu maximizer dan satisfizer. Maximizer adalah sekelompok orang yang cenderung selalu ingin menemukan pilihan terbaik. Mereka akan membandingkan banyak alternatif, membaca ulasan, menghitung untung rugi, dan terus bertanya, jangan-jangan masih ada yang lebih bagus? Kelompok ini bisa saja cenderung menghabiskan berjam-jam membandingkan berbagai merek, membuka puluhan review, dan percaya bahwa akan selalu ada pilihan yang terbaik untuk ditemukan. Sementara satisfizer adalah sekelompok orang yang cenderung sudah tahu batas dan standar yang mereka cari. Misalnya mereka memprioritaskan rendah gula, sesuai anggaran, dan rasanya disukai keluarga. Begitu menemukan produk yang memenuhi kriteria itu, mereka berhenti mencari dan melanjutkan belanja. Menariknya, seseorang tidak harus selalu menjadi salah satunya. Banyak orang yang menjadi maximizer pada keputusan yang dianggap penting, misalnya memilih sekolah anak atau membeli rumah, tetapi menjadi satisfizer pada keputusan sehari-hari seperti memilih cemilan atau sabun. Baik maximizer maupun satisfizer memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Hanya saja, paradox of choice rentan terjadi pada golongan maximizer. Disinilah menurut Barry Schwartz, the paradox of choice muncul. Bukan karena kita kekurangan pilihan, melainkan karena kita memiliki terlalu banyak pilihan. Akibatnya, proses memilih menjadi melelahkan. Bahkan setelah memutuskan, kita masih dihantui pertanyaan, bagaimana kalau seandainya tadi aku memilih yang lain? Poin kedua, personal value sangat mempengaruhi cara kita memilih, termasuk gaya pengambilan keputusan dan pilihan yang akhirnya kita ambil. Keputusan yang bijak lebih mudah diambil ketika kita memahami apa yang benar-benar kita inginkan dan mengenali personal value yang kita miliki. Walaupun pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang serupa, cara pemenuhan kebutuhan tersebut
sering kali berbeda karena dipengaruhi oleh personal value masing-masing. Bahkan ketika dua orang mengambil pilihan yang sama, alasan dibalik keputusan itu belum tentu sama. Tindakan yang terlihat identik bisa didorong oleh motivasi dan nilai hidup yang berbeda. Yang ketiga, hedonic adaptation and hedonic treadmill. Pentingnya kemampuan untuk mengantisipasi hedonic adaptation setelah memutuskan suatu pilihan. Misalnya, hari pertama kita membeli ponsel baru, kita merasa sangat antusias. Sebulan kemudian, ponsel itu terasa biasa. Setahun kemudian, kita mulai melirik model yang lebih baru. Ini disebabkan karena otak kita memang dirancang untuk beradaptasi. Kemampuan ini membantu manusia tetap bisa menjalani hidup setelah perubahan besar, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Namun, efek samping lainnya adalah kebahagiaan dari hal-hal baru cenderung tidak bertahan lama. Karena adaptasi otak ini, kita rentan terjebak pada fase berikutnya, yaitu hedonic treadmill. Kita sering berpikir, mungkin aku akan lebih bahagia kalau memilih yang lain. Padahal seringkali masalahnya bukan pada pilihan yang kita ambil, melainkan karena rasa bahagia dari pilihan itu memang secara alami akan memudar seiring waktu. Bukan karena kita kurang berhasil, melainkan karena manusia memang mudah beradaptasi. Tentu saja, satu video tidak mungkin membahas seluruh konsep yang ada di dalam buku ini. Masih banyak ide menarik yang belum sempat dibahas, seperti social comparison, opportunity cost, serta berbagai faktor yang membuat kita lebih mudah mengalami kekecewaan dan penyesalan setelah mengambil keputusan. Dari ketiga poin tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa kuambil. Kita bisa memilih menjadi maximizer ketika ingin mencari opsi yang benar-benar terbaik. Sebaliknya, kita bisa menjadi satisficer ketika merasa bahwa pilihan yang good enough sudah cukup dan tidak terlalu terganggu jika di kemudian hari ternyata ada opsi yang lebih baik. Bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, namun cara memenuhinya bisa sangat berbeda karena dipengaruhi oleh personal value masing-masing. Mewaspadai dampak hedonic adaptation dan hedonic treadmill setelah mengambil keputusan apapun. Kalau kamu ingin memahami konsep-konsep ini secara lebih utuh, lengkap, dan menyenangkan, aku sangat merekomendasikan untuk membaca bukunya langsung. Banyak insight yang mungkin akan mengubah cara memandang pilihan-pilihan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menyukai The Paradox of Choice, ada banyak buku self-help dan psikologi lainnya yang membahas keputusan, pengambilan keputusan, dan mengapa manusia sering kesulitan memilih. Berikut adalah rekomendasi buku-buku lain yang bisa kamu baca jika ingin menghindari bias pikiran, memahami, dan memaksimalkan kualitas kamu dalam memutuskan pilihan.